Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Oh, tiga lah, mak lima meniaga. Awas ada mobil! Film yang sangat menegasiarkan ini dibuka dengan wanita cempreng bernama Melati yang sangat membeban-keluargakan saat itu karena ibunya yang hanya mampu memasak roti jala mak lima biadab, Melati pun sampai tak mau memakannya. Kamu masihkan saya. Roti jala, mak lima meniaga. Ibu tuh emang seneng banget jadi orang miskin. Aku tuh bosan, Bu. Aku capek. Hah? Gimana? Sejak kapan miskin itu sebuah hobi, Bambang? Cangkemnya. Alhasil karena anak yang kurang ramah lingkungan ini seperti sampah non-organik, ibunya pun yang bekerja sebagai laundry keliling sampai sakit hati mengingat perkataan anaknya. Hingga ia pun diberi rating bintang 1 oleh customernya. Sedangkan si beban keluarga saat keluar dari rumah, apinya pun sempat diambil oleh si begundal ini yang bernama Dennis. Di mana si Dennis sendiri menawarkan untuk mengganti HP Melati dari Nokia bekas mengganjal pintu menjadi Advan Pro Max. Dan tentunya karena si Melati tak dibekali uang di dalam naskah film ini, ia pun menolaknya karena takut nggak bisa bayar. Dan keesokan harinya saat Melati sedang di jalan, ia pun melihat Dennis bersama skuad api gratisnya sedang menagih utang ke nasabahnya. Tapi coba kalian dengar kata-kata membagongkan ini. Kalau lo nggak bisa bayar, anak dan istri lo gua ambil. Nah, inilah debt collector didikan negara berkembang. Di mana-mana nggak bisa bayar itu nagih barangnya, Bambang, bukan bininya. Dan setelah Melati melihat kejadian itu dengan cangkem yang sabis diamplas alias halus, ia malahan ikut-ikutan meminjam uang ke si Dennis. Dan karena Dennis tahu Melati nggak bakalan bisa bayar, Dennis pun memberi Melati sebuah usaha yang mungkin lebih mengherankan daripada fotokopi keliling. Lu jual darah aja, banyak tuh yang butuh. Nah, heran kan? Keesokan harinya Melati pun membawa ibunya ke tempat donor darah buat dapetin uang. Dan bertemulah ia dengan Hitler versi Nganjuk, di mana bapak inilah yang akan membayar darah ibu Melati karena anaknya diceritakan sedikit lagi mau wasted. Alhasil Melati pun akhirnya bisa mencium aroma amplop coklat. Kala itu bisnis Melati pun berjalan sangat-sangat lancar hingga 1 bulan kemudian ia pun mampu membeli Scoopy ember. Tapi dikarenakan sang ibu yang kebanyakan donor darah dan lupa ngecit hesoyam, hasilnya ibunya pun langsung tergedik ke lantai. Kala itu 2 orang figuran yang dibayar entah berapa bukannya menasihati si Melati, tapi mereka berdua dari kejauhan saling tatap-menatap dan seakan-akan berbicara melalui telepati. Nah, dikarenakan sang ibu udah kehabisan darah akibat lupa pakai spel darah, hasilnya Melati pun harus melanjutkan penjualan darahnya dengan darah miliknya sendiri. Dan kala itu juga ada 2 orang figuran yang mungkin otaknya hasil giveaway, tiba-tiba memberikan sebuah kontak ke Melati dan bilang kalau Melati jual salah satu ginjalnya akan lebih menghasilkan daripada menjual darahnya. Jual ginjal. Nah, dari kata-kata si Kipli ini, Melati pun membeli makanan dan obat-obatan buat si ibu. Sang ibu pun sempat mengira bahwa Melati begundalnya ini telah tobat. Tapi ternyata baru aja 2 minggu berlalu si Melati malah bawa ibunya lagi ke rumah sakit. Katanya, tapi mana ada sih rumah sakit pakai wallpaper batu bata gini? Nah, ini nih, pasti belinya di Keranjang Kuning aplikasi Goblok. Dan usut punya usut, si Melati ini ternyata menjual ginjal ibunya di sana. Wow, anaknya mendidik banget ya guys. Alhasil karena uang hasil jual ginjal itu, si Melati pun bisa melunasi utang-utangnya dari Dennis. Namun beberapa hari kemudian si Melati pun lagi-lagi berniat menjual ginjal ibunya. Tapi coba kalian dengar kata-kata yang dikeluarkan dari cangkem si Melati. Lo mau jual ginjal ibu lo lagi? Lagian itu kan kewajiban seorang ibu buat anaknya. Nah, inilah contoh murid yang tidur saat pelajaran budi pekerti. Namun beruntung belum sempat si Melati menjual ginjal ibunya, sang ibu malah koit terlebih dahulu. You have been slain. Kemudian ketika sang ibu akan dimandikan, seorang figuran pun berkata seperti ini. Sampai jahitannya di mana-mana kan. Di mana-mana operasi ginjal itu di bagian perut, Bambang. Anda kenapa malah nunjuk tangan yang dijahit? Apakah Anda selama ini mengira ginjal ada di pergelangan tangan? Singkat cerita, diceritakanlah kalau si Melati ini udah jadi pengusaha sukses dari sisa uang jual ginjal ibunya. Tapi ketika malam harinya tiba-tiba Samsudin menurunkan ulti Cyborg, di mana itu langsung membakar habis gudang beras milik si Melati. Tapi yang aneh di sini coba kalian lihat dan perhatikan.
Nah itu tuh bapak-bapak figuran nggak guna banget cuy. Ya kali mademin api pakai ember kosong terus dilemparin gitu aja lagi. Nah karena kejadian itu kini Melati pun bangkrut dan memutuskan meminjam uang lagi ke si Dennis buat ngebayar para beban figuran alias para pekerjanya. Tapi sebulan kemudian karena nggak bisa bayar utang ke si Dennis, Dennis pun dengan santuy mengeluarkan tisu basah untuk membuat Melati pingsan. Yang dimana setelah pingsan Dennis langsung menjual ginjal si Melati buat ngunasin hutang, hingga kini Melati pun hidup dengan ginjal yang tak seimbang. Karena ginjal yang didelit dari kehidupan itulah membuat seorang figuran melapor ke Pak Ustadz Windah Basukernes setelah melihat Melati sempat terkapar di lantai. Tapi ada tapinya nih. Coba kalian dengar percakapan di luar nalar ini. Ustadz tadi cuacanya cerah Pak Ustadz. Mana ada malam-malam cuacanya cerah Bambang. Nah ketika Pak Ustadz sampai, mereka pun sudah melihat rumah Melati kebakaran karena skill yang dikeluarkan oleh Cyborg. Dan anehnya di sini, bukannya jalan sedikit doang buat mapah Melati keluar dari kebakaran, tapi ini para figuran malah menyiram-nyiram air yang padahal jarak Melati hanya beberapa meter dari mereka. Ditambah lagi Pak Ustadz yang lupa jobnya sebagai penolong malah cosplay menjadi pemandu penyiram air. Alhasil karena para pemain yang nge-lag inilah Melati pun harus terwastetkan. Singkat cerita karena mata saya sudah perih dan stok insto juga udah habis, jadi saya menunjukkan ceritanya saat Melati akan ditanam. Yang dimana cuma nyari pemakaman aja seakan-akan sampai pindah kecamatan. Hingga karena saking lamanya OTW ke pemakaman, membuat gunung pun tiba-tiba meletus akibat saking kesalnya melihat pemeran azab ini. Gunungnya meletus. Sudah, bapak-bapak, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Di mana-mana gunung meletus itu, Anda dan kalian semua itu melarikan diri, bukannya lanjutin perjalanan. Yang ada, Anda juga yang dimakamin Bambang. Nah karena saking gregetnya para pemain, walaupun gunung meletus mereka pun tetap saja membawa Melati ke pemakaman. Hingga pemakaman seketika berubah menjadi seperti ini. Wow, ini nih, no CGI guys, no CGI. Kemudian Pak Ustadz bersama yang lainnya bukannya melarikan diri, melainkan mereka hanya melihat saja kejadian itu dari kejauhan. Wow, bisa-bisanya yang ngomong padahal abu vulkanik kan berbahaya. Ya sudahlah. Oke, saya Wisnu selaku tukang satir mohon untuk jangan baper karena video ini hanyalah lelucon semata. Buat mengisi waktu pengangguran kalian. Saya Wisnu, bye.